Aku pernah lihat tuyul dan mereka nggak kecil, nggak kayak di film-film. Halo, nama saya Dian. Sepertinya saya clairvoyant. Malam ini aku mau cerita tentang tuyul dan babi ngepet. Makhluk-makhluk itu biasanya dipakai buat mencuri dan mereka itu didapatkan dari proses ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang males, rakus, dan serakah, yang nggak percaya kalau mereka tuh sebenarnya bisa kaya tanpa pakai gitu-gituan. Ceritanya gini, dulu zaman aku SMA di komplek aku tuh ada rumor bahwa ada beberapa warga yang sempat ngeliat ada tuyul berkeliaran. Plus ada orang-orang yang kehilangan uang di rumahnya. Karena ada yang lihat tuyul, itulah tersangka satu-satunya. Akhirnya abangku yang emang semangat banget buat gitu-gituan tuh ngajakin aku untuk berburu tuyul bareng teman-temannya. Sebelum kita ngerjain itu, kita konsultasi dulu lah sama nenek. Gimana sih caranya nangkep tuyul? Karena katanya kalau orang-orang bilang cari kepiting kecil. Tahu kan kepiting kecil yang suka ada di got-got itu tuh, diikat pakai benang halus, terus siapin cermin, dibungkus kain hitam, nanti di sekeliling cerminnya tuh dikasih bubuk merica hitam. Jadi kayak pagar gitu loh, dikasih pintu masuk. Nah, kepiting kecilnya itu digunakan buat mancing si tuyul, karena pada dasarnya tuyul itu seperti tadi aku bilang di awal, dia nggak kecil, nggak kayak di film-film. Besarnya itu seperti anak-anak usia 4-5 tahun. Layaknya anak-anak pasti senang main. Nah, kepiting itu dipakai buat itu. Sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam pagar merica itu. Nanti ketika cerminnya dibuka, kain hitamnya, dia bakal lemes tuh, nggak berdaya. Disitulah kita bisa tangkap. Sebenarnya itu udah kita siapin di salah satu rumah kosong di komplek. Cuman begitu tuyulnya datang, aku ketakutan sendiri. Karena apa? Karena tuyulnya itu jorok banget. Terus mukanya itu dari sini sampai sini tuh rata. Dia nggak punya batang hidung, tapi ada lubang hidungnya dan itu selalu keluar ingus. Pokoknya jorok banget deh. Bibirnya juga rata, ada tapi rata. Pokoknya jorok banget. Bentuknya juga tangannya pada bengkok-bengkok, kakinya pada bengkok-bengkok gitu deh. Akhirnya udahlah biarin abang aku aja sama teman-temannya yang nangkep. Nggak jadi deh, jorok, nggak suka ngelihatnya, aneh. Tapi akhirnya nggak ketangkep juga sih karena tuyulnya lari ke arah rumah yang pelihara dia. Dan kamu tahu, orang-orang yang melihara tuyul itu walaupun akhirnya uangnya banyak dari hasil mencuri, dia tuh nggak bisa terlihat kaya, nggak bisa rumahnya bagus, pasti dalam rumahnya tuh jorok banget. Tahu kenapa? Karena tuyul-tuyul itu akan buang kotoran sembarangan, termasuk di dalam makanannya orang-orang itu, yang mungkin mereka nggak lihat tapi mereka akan makan. Itu resikonya pelihara tuyul. Kalau babi ngepet gimana? Kalau babi ngepet kita juga lihat, tapi aku nggak ikutan, soalnya itu serem, biar yang lain aja deh. Tapi fungsinya sama-sama untuk mencuri, sama-sama makhluk yang nyata yang bisa dilihat dan juga bisa ditangkap sebenarnya. Dan dua-duanya itu dipergunakan oleh orang-orang serakah mencuri uang orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Karena ya gitu deh, males. Jadi nyuri aja kali ya, yang paling gampang. Sebenarnya ada cara buat menghindari tuyul. Kalau nanti suatu saat amit-amit kalian dengar ada rumor ada tuyul nih di sekitar rumah, di sekitar kalian tinggal, tuyul itu tidak suka sama energi logam. Jadi kata nenekku, kalau uang yang mereka ambil tuh hanya uang kertas loh, dan selalu berjumlah ganjil. Jadi cara mencegahnya adalah kamu bisa tumpuk uang logam di atas uang kertas kamu, karena jadinya dia nggak akan bisa ambil. Atau kalau kamu punya brankas dari logam murni, bisa taruh dalam brankas. Atau yang paling sederhana adalah ngiket uang kamu pakai helai rambut kamu sendiri. Itu sih bisa menghindari ya, bukan nangkep, menghindari. Jadi dia tidak akan bisa ngambil uang kamu. Cuman yang jelas sih ya, sering-sering berdoa aja supaya kita dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman tentang tuyul atau pernah melihat, tapi semoga tidak ada yang berniat memelihara ya, karena ini bukan untuk menyarankan kalian memelihara tuyul atau jadi babi ngepet. Gak usah, masih banyak cara lain untuk cari uang. Kalau memang kalian pernah dengar tentang kisah pesugihan apapun bentuknya, komen ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih.